Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Yeni Marsana Putri dengan NIM 123260001 dengan rekan saya yakni Sabrina Olivia dengan NIM 123260006. Pada video presentasi kali ini, kami akan memaparkan materi dari mata kuliah Farmasi Industri, khususnya terkait dengan bab 8 pada CPOB dan CPKB. Sebagai pengantar sedikit, CPOB merupakan singkatan dari cara pembuatan obat yang baik. Nah, CPOB sendiri itu adalah pedoman dalam industri farmasi untuk memastikan bahwa obat itu diproduksi secara konsisten, aman, serta memenuhi standar mutu. Sedangkan CPKB sendiri itu singkatannya adalah cara pembuatan kosmetika yang baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan CPKB? CPKB itu adalah pedoman dalam proses produksi kosmetik agar produk yang dihasilkan itu aman, bermutu, dan sesuai standar yang berlaku. Nah, dalam presentasi ini, kami tidak hanya membahas isi bab 8, tetapi kami juga akan membahas atau memberikan contoh penerapan serta contoh penyimpangan yang bisa terjadi dalam industri farmasi maupun kosmetik agar materinya itu lebih mudah dipahami. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Baik, di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan bab 8 CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Nah, di bagian bab 8 CPOB ini itu membahas terkait dengan inspeksi diri. Nah, untuk bagian prinsipnya sendiri, apa sih yang dimaksud dengan inspeksi diri? Inspeksi diri itu adalah kegiatan pengecekan internal di industri farmasi untuk memastikan semua proses produksi dan pengawasan mutu itu sudah sesuai aturan CPOB. Nah, jadi inspeksi diri itu sebenarnya proses perusahaan farmasi mengecek dirinya sendiri secara rutin. Apa sih tujuannya? Tujuan dilakukan inspeksi diri ini adalah untuk memastikan bahwa semua proses produksi obat, penyimpanan bahan, sampai ke pengawasan mutu itu sudah sesuai aturan CPOB. Nah, ini tuh penting banget karena obat itu kan dipakai masyarakat. Jadi, kualitas dan keamanan itu harus benar-benar dijaga. Nah, inspeksi ini juga bukan cuma formalitas, tapi memang benar-benar buat nemuin kekurangan supaya bisa kita langsung perbaiki. Nah, di sini ada contoh penerapannya. Misalnya di industri farmasi itu ada jadwal inspeksi rutin tiap tahunnya. Dan tim internal itu akan mengecek banyak hal seperti mulai dari kebersihan ruang produksi, cara penyimpanan bahan baku, kondisi alat, sampai ke kelengkapan dokumen produksi. Nah, tujuan dilakukan ini itu supaya semua proses tetap sesuai standar CPOB dan kualitas obat itu tetap terjamin. Kalau ada kekurangan pada saat proses pengecekan, langsung dicatat lalu diperbaiki. Adapun contoh penyimpangan yang terjadi itu adalah ketika akan ditemukan alat produksi yang belum dikalibrasi ataupun dokumen produksi tidak lengkap. Itu termasuk penyimpangan. Soalnya hal kecil seperti itu bisa berpengaruh ke mutu obat. Kalau tidak segera diperbaiki, obat yang dihasilkan itu bisa tidak sesuai standar. Bahkan itu dapat menyebabkan atau berisiko membahayakan pasien. Selanjutnya adalah audit mutu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan audit mutu? Audit mutu adalah pemeriksaan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas. Biasanya itu dilakukan oleh pihak independen atau tim khusus. Nah, audit mutu ini sendiri itu sebenarnya mirip seperti inspeksi diri, tapi biasanya itu lebih luas dan sering melibatkan pihak independen dan tim khusus. Tujuan dilakukan dengan audit mutu ini adalah untuk menilai apakah sistem manajemen mutu perusahaan itu sudah berjalan efektif atau belum. Jadi, di sini kita bukan hanya melihat produksinya saja, tapi keseluruhan sistem kualitasnya, mulai dari SOP, pengujian lab, sampai dokumentasinya. Nah, di audit mutu ini itu penting supaya perusahaan tahu apakah sistem yang dibuat itu benar-benar dijalankan atau cuman ada di dokumen saja.
Dari audit ini biasanya muncul rekomendasi perbaikan supaya kualitas obat itu makin terjamin. Untuk contoh penerapannya sendiri, audit mutu biasanya itu kan dilakukan oleh pihak independen atau tim khusus untuk menilai sistem manajemen mutu secara menyeluruh. Nah, misalnya terdapat auditor memeriksa apakah prosedur pengujian kualitas obat itu sudah benar, apakah SOP-nya dijalankan dengan konsisten, dan apakah sistem mutu berjalan efektif. Nah, di sini tuh untuk membantu perusahaan meningkatkan kualitas produksinya. Nah, untuk contoh penyimpangan ini sendiri, itu adalah ketika auditor menemukan SOP pengawasan mutu tidak dijalankan sesuai aturan atau ada prosedur yang dilanggar, itu termasuk penyimpangan yang serius. Dampaknya apa? Dampaknya itu bisa besar. Misalnya kualitas obatnya itu jadi tidak konsisten atau tidak sesuai standar. Kemudian selanjutnya adalah audit dan persetujuan pemasok. Nah, perusahaan itu harus memastikan pemasok bahan baku dan kemasan itu terpercaya. Jadi, nah bagian itu fokusnya itu adalah ke pemasok bahan baku dan kemasan obat. Di industri farmasi itu nggak boleh sembarangan beli bahan, karena kualitas obat itu sangat dipengaruhi bahan dasarnya. Makanya pemasok itu harus dievaluasi dulu, dilihat riwayatnya, di kualitas bahannya, sampai apakah mereka itu bisa memenuhi standar CPOB. Setelah disetujui, tetap harus dipantau secara berkala. Nah, ini penting supaya bahan yang masuk ke proses produksi itu benar-benar aman dan berkualitas. Dari contohnya sendiri, itu adalah sebelum bekerja sama, perusahaan farmasi itu harus mengevaluasi pemasok bahan baku atau kemasannya. Mulai dari dicek riwayat pemasok, kualitas bahan, sampai kemampuan memenuhi standar CPOB-nya. Setelah disetujui, pemasok tetap dievaluasi berkala supaya kualitas bahan itu tetap terjaga. Adapun contoh penyimpangan, yakni misalnya perusahaan itu membeli bahan dari pemasok yang belum disetujui atau belum dievaluasi. Nah, ini tuh termasuk ke dalam penyimpangan. Karena apa? Karena bahan bisa saja tidak memenuhi standar mutu yang kita beli dari pemasok yang belum disetujui. Kalau bahannya bakunya jelek, otomatis kualitas obat yang kita buat itu akan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Olivia dengan NIM 123260006 dari kelas RB akan menjelaskan mengenai CPKB bab 8 mengenai penanganan keluhan, penarikan produk dan produk kembalian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan. CPKB itu mengatur sistem pengawasan setelah produk beredar di pasaran atau post marketing control. Tujuannya untuk melindungi konsumen dari produk bermasalah, menjamin mutu produk tetap terjaga, dan menjadi bahan evaluasi perbaikan proses produksi. Jika ditemukan masalah, perusahaan wajib melakukan investigasi dan tindakan yang sesuai. Selanjutnya, mengenai penanganan keluhan atau complaint handling. Keluhan adalah laporan dari konsumen atau distributor terkait dengan ketidaksesuaian mutu, keamanan, atau kinerja produk. Prinsip pentingnya, semua keluhan harus dicatat, diselidiki penyebabnya, dan ditentukan tindakan koreksi dan pencegahan. Keluhan tidak boleh diabaikan karena bisa menjadi tanda awalnya adanya cacat mutu. Untuk alur penanganan yang pertama, yaitu penerimaan keluhan, yang kedua pencatatan detail produk dan batch, yang ketiga investigasi oleh QA dan QC, yang keempat evaluasi risiko ke produk lain, dan yang kelima tindakan perbaikan atau CAPA. Seperti contoh, krim wajah berubah menjadi bau, dilakukan uji mikrobiologi dan stabilitas. Selanjutnya mengenai kasus penyimpangan dari penanganan keluhan atau complaint handling. Seperti keluhan konsumen tentang krim menyebabkan iritasi, tidak cacat, dan tidak diinvestigasi oleh perusahaan. Penyimpangannya yaitu tidak ada form pencatatan keluhan, tidak dilakukan investigasi batch, dan tidak ada CAPA atau corrective action, preventive action. Dampaknya, risiko kesehatan konsumen berlanjut dan potensi sanksi BPOM. Baik, selanjutnya mengenai penarikan produk atau produk recall. Penarikan produk adalah tindakan menarik kembali produk dari peredaran karena tidak memenuhi persyaratan mutu atau keamanan. Tujuannya yang pertama, yaitu mencegah risiko kesehatan, yang kedua menghindari kerugian lebih besar, dan yang ketiga memenuhi regulasi BPOM. Untuk sistem recall sendiri harus cepat, efektif, dan terdokumentasi. Tahapan recall yang pertama mengenai identifikasi produk atau batch bermasalah, yang kedua informasi ke distributor, yang ketiga penarikan fisik produk, yang keempat pencatatan jumlah, dan yang kelima evaluasi dan laporan.
Contoh kasus dari penarikan produk atau recall seperti lotion bayi terkontaminasi bakteri, maka dilakukan penarikan seluruh batch dari peredaran. Kasus penyimpangan dari penarikan produk seperti ditemukan bedak bayi yang mengandung cemaran logam berat, tetapi perusahaan hanya menarik sebagian produk di satu kota. Penyimpangannya yaitu recall tidak menyeluruh, tidak menelusuri distribusi batch, dan tidak ada dokumentasi recall. Maka dampak yang terjadi, produk berbahaya masih beredar dan membahayakan konsumen. Selanjutnya, mengenai produk kembalian atau return produk. Produk yang dikembalikan dari distributor atau konsumen ke pabrik, produk ini tidak boleh langsung dijual kembali, harus dievaluasi terlebih dahulu. Untuk penanganannya, disimpan di area karantina, diperiksa mutu dan penyebab return, dan diputuskan rework atau dimusnahkan. Data yang dicatat yang pertama nama produk, bentuk sediaan, nomor batch, alasan pengembalian, jumlah dikembalikan, dan tanggal perbaikan atau pemusnahan. Contoh dari produk kembalian seperti sampo kemasan penyok saat distribusi, maka harus dikarantina dan dievaluasi mutu sebelum keputusan lebih lanjut. Kasus penyimpangan dari produk kembalian atau return produk. Seperti produk serum yang dikembalikan karena bocor, itu langsung dijual kembali tanpa ada pemeriksaan mutu. Penyimpangan yang terjadi itu tidak dikarantina, tidak diuji kualitasnya, dan tidak ada pencatatan return. Maka dampak yang disebabkan yaitu resiko kontaminasi dan menurunkan kepercayaan konsumen. Materi yang terakhir yaitu mengenai pemusnahan produk. Pemusnahan produk ini dilakukan jika produknya rusak, kadaluarsa, tidak memenuhi spesifikasi, dan hasil recall itu berat. Untuk ketentuannya itu harus ada SOP pemusnahan, disetujui pihak berwenang, dibuat berita acara, dan metode ramah lingkungan. Tujuannya untuk mencegah produk disalahgunakan kembali. Contoh dari pemusnahan produk itu seperti krim kadaluarsa di gudang, maka harus dimusnahkan sesuai SOP dan dibuat berita acara. Kasus penyimpangan dari pemusnahan produk. Seperti produk kosmetik kadaluarsa dibuang tanpa berita acara dan tanpa pengawasan. Penyimpangan yang terjadi itu tidak mengikuti SOP pemusnahan, tidak ada dokumentasi, dan tidak disaksikan pihak berwenang. Dampak yang terjadi, produk bisa disalahgunakan kembali, dan pelanggaran regulasi lingkungan dan BPOM.